Puji syukur dan terima kasih kita boleh bertemu lagi di hari pertama di bulan April, tepatnya di tanggal 1 April. Kita akan mengawali hari dan bulan ini dengan anugerah dan penyertaan Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, puji syukur untuk hari yang baru di bulan Mei ini ya Tuhan. Kami ingin berserah sepenuhnya kepadamu, tuntun kami ya Tuhan. Terutama dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, karena kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Yunus pasal 4 ayat 1-5 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Ini firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kau katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah pohon, di bawah naungan yang menantikan apa yang akan terjadi pada kota itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, layakkah engkau marah? Mungkin ini pertanyaan ketika itu ditujukan kepada Yunus. Ya, semua orang pasti menjawab, apakah layak kita marah kepada Tuhan? Marah kepada Tuhan itu, ya, apalagi kita sebagai manusia berdosa, rasa-rasanya pertanyaan itu tidaklah tepat jika itu ditujukan kepada Allah. Kenapa? Di satu sisi harus kita menyadari bahwa ada banyak pergumulan yang kita alami bisa disebabkan karena konsekuensi dari dosa kita, atau juga karena tindakan-tindakan orang lain di sekitar kita. Tetapi prinsip sederhana bahwa kasih setia Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saya mau katakan bahwa ketika Yunus marah karena kasih karunia Tuhan terlalu besar bagi Niniwe, hari ini kita belajar hal penting. Jadi yang pertama, Yunus marah juga, justru sebaliknya ada kecemburuan yang terjadi karena dia melihat bahwa apa yang Allah berikan kepada orang Niniwe jauh lebih besar ketimbang hukuman yang dijanjikan. Tapi itu menjadi hak dan otoritas Allah. Nah, sama halnya kita sebagai orang percaya, yang perlu kita sadari bahwa setiap orang hidup dalam berkat dan anugerahnya masing-masing. Tetapi yang terpenting adalah kesadaran kita untuk saling menopang satu dengan yang lain, karena berkat yang kita terima dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita mampu melakukan itu, maka itu adalah bukti dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
tidak ada hal yang harus kita membuat kita marah kepada Tuhan ketika kita mampu untuk memahami kasih Allah yang sesungguhnya, bahwa kasih Allah itu tidak bisa dibatasi dengan pikiran dan kehendak kita. Hanya karena kita orang percaya, lalu kita merasa berhak untuk memperoleh kasih Allah yang berlimpah-limpah. Tetapi Allah juga punya otoritas sebagai pemilik dari kasih itu, yang ya kalau sebagai pemilik berarti Allah berhak untuk menyampaikan kepada siapapun yang Allah ingin sampaikan. Jadi mari kita menyadari akan diri kita hidup berjalan dalam terang kasih dan kehendak Tuhan, maka segala sesuatu akan menjadi jauh lebih baik. Dalam situasi dan kondisi ini kita tidak punya hak untuk marah pada Tuhan, tapi sebaliknya kita harus hidup bersyukur dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala lalu kita berdoa bersama dengan keluarga Erik Soselisa, Joni Heres, Arcesin Laulangi, keluarga mohon maaf, kita akan berdoa dengan keluarga yang ada di sektor 3, keluarga Hendra Susanto, mohon maaf karena saya sendiri. Kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada dan melangkahkan kaki di hari pertama di bulan April ini. Kami juga ingin menyerahkan seluruh langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini maupun di sepanjang bulan Mei ini ya Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan kami mau selalu hidup mengandalkan Engkau. Untuk itu ya Tuhan, berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga Bapak Andreas Silaa, keluarga Bapak Amos Ben Husin Tule, keluarga Andre Panhimber, keluarga Baharudin Saragi, dan keluarga David Christian Himber ya Tuhan. Bapak berkati keluarga kekasih ini dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom dan Pasar. Tuhan tetap jaga dan pelihara, Tuhan tetap tuntun, Tuhan sertai dan jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan ya Tuhan. Berkati seluruh pelaksana harian majelis jemaat, maupun pengurus dan pelayan yang ada di pelkat-pelkat, komisi-komisi yang ada, bahkan panitia pembangunan dan panitia hari besar gereja, panitia malam dana ya Tuhan. Bapa berkati seluruh kehidupan kami di hari ini, di hari-hari yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini, terutama ketika kami harus melangkahkan di bulan Mei ini ya Tuhan. Kami tidak tahu lagi seberat apakah perjalanan kehidupan ke depan,
tetapi karena kami berjalan sungguh-sungguh bersama-sama dengan Engkau, kami yakin bahwa Tuhan juga akan meringankan langkah kami. Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami lewat tangan-tangan setiap orang yang berkelebihan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berkati jemaat-Mu yang bergumul sakit dan berbagai sakit penyakit mereka. Tuhan kesana jamah setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan mereka boleh dipulihkan serta kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berdoa juga ya Tuhan bagi para janda duda, anak yatim piatu, mereka yang terlantar, mereka yang sampai dengan saat ini mungkin saja belum menikmati makanan dan minuman ya Tuhan. Tuhan pimpin sertai berkati, limpahkan berkat-Mu juga, tunjukkan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Yakinkan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan mendampingi. Terima kasih Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu juga. Para pejuang kesehatan, terutama para perawat dan dokter, tenaga medis yang berjuang untuk melawan COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa berkati mereka, jauhkan mereka juga dari berbagai hal yang tidak dikehendaki. Mereka yang sudah mendahului kami ya Tuhan menghadap hadirat-Mu. Bapa berkati keluarga yang ditinggalkan juga. Demikian juga ya Tuhan para orang-orang yang terinfeksi ya Tuhan, baik masih dalam tahapan ODP, PDP, bahkan yang juga sudah dinyatakan positif. Bapak berkati juga, beri semangat, beri sukacita, beri ketaatan untuk menjalani setiap aturan dan prosedur perawatan ya Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan. Kami mohon Tuhan ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang dalam pikiran kami sekalipun. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, mulai dari hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin.